Baik, shalom. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari seri khotbah Mujizat di Pondok Kecil. Mujizat di Pondok Kecil. Mari kita kembali lihat teks kita, Matius 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Dia pun bangun dan melayani dia. Nah, bagian ini sudah kita bahas ya. Dalam bagian pertama kita bahas soal ibu mertua Petrus yang sakit. Bagian kedua kita membahas soal tindakan Yesus. Lalu bagian ketiga kita bahas soal mujizat yang Yesus lakukan. Lalu bagian yang keempat kita bahas soal tindakan mertua Petrus selanjutnya. Nah, pada bagian ini tindakan ibu mertua Petrus selanjutnya itu saya membagi menjadi dua pembahasan. Yaitu pertama, tindakan ibu mertua Petrus setelah dia disembuhkan, dia bangun dan melayani Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tahu bersyukur. Dia adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga ucapan terima kasihnya, ucapan syukurnya dia wujudkan melalui pelayanannya. Ada banyak orang menikmati kebaikan Tuhan, lupa bersyukur. Ada orang bersyukur, tapi syukurnya hanya di mulut, tidak dilakukan dalam perbuatan pelayanan. Tapi ibu mertua Petrus ini, dia bersyukur melalui pelayanannya. Nah, kita sampai di situ dan hari ini saya akan membahas poin kedua dari bagian yang keempat kita, yakni khusus tentang pelayanan yang dilakukannya. Nah, tentang pelayanan yang dilakukannya, saya mau bahas lagi dua hal di sini. Pertama adalah mari kita lihat siapa yang dia layani. Ya, perhatikan ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Dia pun bangun dan melayani dia. Ibu mertua Petrus bangun dan melayani dia. Kata dia di situ jelas menunjuk pada Yesus. Jadi dia melayani Yesus. Itu kata Injil Matius. Tapi di Injil Markus dan Injil Lukas kita melihat ada keterangan yang lebih di sana. Dalam Markus 1 ayat 31 dikatakan, kemudian perempuan itu melayani mereka. Tadi melayani dia, sekarang melayani mereka. Lukas 4 ayat 39 juga. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Maka Matius bilang melayani Yesus. Markus dan Lukas bilang melayani mereka. Melayani mereka tentu saja Yesus ada di dalam kelompok yang disebut mereka. Tapi menarik sekali juga bahwa kalau ada kata mereka itu berarti yang dilayani bukan hanya Yesus. Yang dilayani juga adalah murid-murid Yesus yang lain yang pada waktu itu ada di tempat itu. Tapi saudara, sekalipun yang dia layani adalah murid-murid Yesus yang ada di situ, tapi Matius hanya mengatakan melayani dia. Mengapa Matius hanya mengatakan melayani dia? Mungkin karena Matius mau menyoroti Yesus saja. Karena Yesuslah yang menyembuhkan dia, maka Matius menyoroti Yesus saja. Dan karenanya dia hanya menyebut melayani dia dan tidak menyebut melayani murid-murid yang lain. Tapi saudara, bisa juga kita tafsirkan bagian ini seperti ini. Bahwa Injil Matius bilang melayani Yesus. Injil Markus dan Lukas bilang melayani mereka, termasuk murid-murid Yesus. Maka ini bisa berarti bahwa memang pada waktu dia melayani murid-murid Yesus, itu dianggap sebagai melayani Yesus. Pada saat itu Yesus memang masih ada di dunia.
Sehingga pelayanan kepada Yesus dengan pelayanan kepada para muridnya itu menjadi satu. Ketika perempuan-perempuan di Lukas pasal 8 melayani Yesus dengan harta mereka, dikatakan melayani rombongan itu, berarti bersama-sama Yesus dan para muridnya. Tapi bagaimana ketika Yesus sudah naik ke surga dan tidak bersama-sama para murid? Apakah pelayanan kepada para murid itu masih dianggap sebagai pelayanan kepada Yesus? Kalau kita melihat dalam seluruh Alkitab, kita akan mencapai kesimpulan seperti itu. Dan itu berarti bahwa menggambarkan ruang lingkup pelayanan Kristiani. Bahwa pada saat Yesus tidak hadir bersama murid-muridnya lagi secara fisik di dunia ini, tapi murid-muridnya melakukan pekerjaan pelayanan, pekerjaan misi yang diperintahkan oleh Yesus, maka apa yang dilakukan terhadap murid-murid itu dianggap melakukan terhadap Yesus. Maka melayani murid-murid itu dianggap sebagai melayani Yesus. Karena murid-murid sedang mengerjakan misi yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Dan nanti kita bisa melihat juga bahwa orang percaya, apapun yang dilakukan terhadap orang percaya, itu dianggap sebagai apa yang dilakukan kepada Yesus. Kita tahu bahwa Saulus maksud saya, atau Paulus, sebelum dia percaya Yesus, dia adalah penganiaya jemaat. Dia mengatakan, dia bersaksi, dia seorang yang ganas. Dia selalu berusaha untuk menyiksa, menyesah para pengikut jalan Tuhan atau orang-orang Kristen. Dan dalam satu surat tugas ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen, Tuhan Yesus tampil di tengah perjalanan. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan Yesus ngomong dengan Paulus. Kisah 9, 4 dan 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal kapan Paulus menganiaya Yesus? Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Tokoh Paulus baru muncul saat Yesus sudah naik ke surga. Dia muncul di dalam pasal-pasal awal kisah para rasul. Sedangkan Yesus kisah pasal 1 sudah naik ke surga. Paulus bahkan tidak pernah melihat Yesus secara fisik seperti rasul yang lain. Tapi Yesus yang tampil, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Maka pantas saja Paulus bingung. Di ayat 5 dia bilang, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, mengapa Yesus mengatakan bahwa Paulus menganiaya dia, padahal Paulus tidak pernah menganiaya dia. Yang Paulus aniaya itu adalah para pengikut Tuhan. Yang Paulus aniaya adalah para rasul Tuhan, para murid Tuhan. Itu yang dia aniaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi waktu itu terjadi, Yesus menganggap itu sebagai penganiayaan terhadap dirinya. Maka jikalau seorang Kristen atau para pengikut Kristus itu dianiaya, maka pada prinsipnya orang-orang yang menganiayanya itu sedang menganiaya Tuhan sendiri. Memusuhi orang percaya, memusuhi orang Kristen itu sama dengan memusuhi Tuhannya yang mereka layani. Nah, kalau menganiaya orang percaya, menganiaya para murid Tuhan, menganiaya para hamba Tuhan, dianggap menganiaya Kristus, maka berbuat baik kepada orang percaya, berbuat baik kepada seorang hamba Tuhan, berbuat baik kepada seorang anak Tuhan, itu dianggap berbuat baik kepada Tuhan. Ya. Di Matius pasal yang ke-25 tentang penghakiman terakhir, ya, Yesus menghakimi di akhir zaman. Lalu
Dikatakan demikian dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka tadi menganiaya pengikut Tuhan itu menganiaya Tuhan. Mencemooh para pengikut Tuhan itu mencemooh Tuhan. Membenci para pengikut Tuhan itu membenci Tuhan. Menganiaya itu menganiaya. Kalau begitu berbuat baik, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan dan lain sebagainya untuk seorang saudaraku yang paling hina, itu melakukannya untuk Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada waktu kita percaya, kita semua disebut sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus di mana kalau kita tubuh, maka Kristus adalah kepalanya. Kita anggota tubuhnya. Seperti kata Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita ini anggota tubuh, dia itu kepala. Nah sekarang, kalau tangan saudara tiba-tiba terbakar, apakah kepala bisa berpikir bahwa mampus lu tangan menderita sendiri? Kan tidak. Waktu tangan kita terbakar, maka kepala juga terasa sakit. Apa yang terjadi pada anggota tubuh yang lain, itu mempengaruhi apa yang terjadi karena seluruh sumber hidup di dalam tubuh ini sumbernya dari kepala. Nah, Kristus itu kepala, sehingga apa yang terjadi pada tubuh itu dianggap seperti yang dilakukan kepada kepala. Maka menganiaya tubuh itu sama dengan menganiaya kepalanya. Berbuat baik kepada tubuh, anggota tubuh, itu sama dengan berbuat baik kepada kepalanya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan akhirnya menganggap bahwa yang Paulus aniaya itu adalah dirinya. Nah, jikalau semua ide ini saya satukan, maka dapat dikatakan begini, bahwa semua kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan, seperti ibu mertua Petrus mengalami kebaikan Tuhan, kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan. Tapi syukur kita tidak boleh sebatas kata-kata. Syukur kita harus dilakukan melalui tindakan pelayanan kepada Yesus. Dan pelayanan kepada Yesus dapat dinyatakan melalui pelayanan kepada sesama. Ya, jadi perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama itu dapat dilihat sebagai bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini terhadap sesama kita itu dilihat sebagai pelayanan kepada Tuhan. Dulu ada perbudakan, di mana budak-budak itu suatu sistem sosial yang memang tidak bisa dihapus pada waktu itu. Alih-alih menentang perbudakan dan menghapus perbudakan, Paulus dan juga para rasul yang lain tidak melakukan itu. Mereka hanya melakukan dan memberikan etika kepada tuan dan hamba atau budak-budaknya, supaya sekalipun perbudakan tetap berjalan, masih berjalan, tapi tuan-tuan tidak memperlakukan budak-budak semena-mena. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu budak bisa disalibkan, budak bisa dikebiri, budak bisa dilakukan apa saja sesuka-suka tuannya. Maka Paulus bicara kepada tuan-tuan, kamu harus memperlakukan budak-budakmu dengan baik. Tapi sebaliknya untuk budak-budak yang Kristen, Paulus juga menasihati supaya mereka di dalam melakukan tugas-tugas melayani tuannya harus melayani dengan tulus hati. Dan pada waktu mereka melakukan itu, mereka dianggap melayani Tuhan. Coba kita lihat Kolose 3, 22-23. Hai hamba-hamba, mestinya hai budak-budak. Ya, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Ini berarti taat pada Tuhan di dunia ini. Ini bukan Tuhan di surga, Tuhan di dunia. Dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja,
untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat untuk siapa? Untuk Tuhanmu di dunia itu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti seorang budak dalam berbakti kepada tuannya, majikannya, itu bisa dianggap sebagai pelayanan kepada Tuhan. Di surat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Hai hamba-hamba, budak-budak, taatilah Tuhanmu yang di dunia, yang dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalau begitu, apa yang dilakukan tuan, apa yang dilakukan budak terhadap tuannya bisa dianggap sebagai pelayanan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan tuan terhadap budaknya itu dapat dilihat sebagai pelayanan kepada Tuhan. Maka kita dapat melakukan pelayanan kepada Tuhan melalui perbuatan kita, perbuatan baik kita kepada sesama kita. Seorang pekerja yang bekerja dengan baik terhadap majikannya sama dengan melakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Atau dapat dikatakan bahwa seorang pekerja dapat melayani Tuhan dengan bekerja dengan baik terhadap majikannya. Seorang pembantu rumah tangga dapat melayani Tuhan melalui pekerjaannya yang baik di rumah tempat dia ditempatkan. Seorang pegawai yang baik dapat melayani Tuhan melalui pekerjaannya yang baik sebagai seorang pegawai. Seorang guru itu dapat melayani Tuhan dengan bekerja sebaik mungkin sebagai seorang guru di dalam mendidik dan melayani murid-muridnya. Seorang presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan yang bekerja dengan baik untuk rakyatnya sama dengan melakukannya bagi Tuhan. Atau dengan kata lain, seorang gubernur, presiden, wali kota, anggota dewan dapat melayani Tuhan melalui apa yang dia lakukan terhadap masyarakat. Jadi kita dapat melayani Tuhan dengan cara melayani sesama kita. Kalau begitu, semua kita yang pernah merasakan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada kita seperti yang dirasakan ibu mertua Petrus, kita harus mau melayani. Dan karena Tuhan tidak di bumi ini, dia sudah kembali ke surga, maka pelayanan terhadap dia dapat dilakukan dengan pelayanan terhadap sesama kita. William Barclay bilang begini, mujizat ini bercerita tentang ibu mertua Petrus. Tak lama setelah ia disembuhkan, dia langsung melayani mereka. Dia mempergunakan kesehatannya yang sudah pulih untuk memperbaharui pelayanan. Satu keluarga Skotlandia terkenal mempunyai moto, diselamatkan untuk melayani. Yesus menolong kita supaya kita dapat menolong orang lain. Atau seperti kata Henry, orang-orang yang melayani Kristus harus siap melayani semua umatnya demi kepentingan dia. Di sini dikatakan perempuan itu melayani mereka, bukan hanya melayani dia, tapi juga melayani mereka yang telah meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka disinilah kita melihat ruang lingkup pelayanan Tuhan. Pada waktu kita melakukan sesuatu terhadap sesama, itu dianggap sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ini penting karena ada banyak orang, dia bisa menyanyi, dia bisa memuji Tuhan di gereja, dia bisa melakukan banyak aktivitas rohani dengan baik. Tapi pada saat sesama di luar membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan perbuatan baiknya,
dia enggan untuk melakukannya. Kita dapat melayani Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Ya, tapi kita dapat melakukan untuk Tuhan terhadap sesama kita. Ya, ini orang-orang yang dilayani oleh ibu mertua Petrus. Sekarang yang kedua, kita melihat pelayanan seperti apa yang dia lakukan. Ibu mertua Petrus bangun setelah sembuh dan melayani. Melayani seperti apa? Kata melayani di sini itu menggunakan kata Yunani diakoneo, ya. Nah, kalau saudara lihat di sini gambar ini itu ada kata minister diakoneo. Dari kata diakoneo inilah muncul istilah diakonia. Ya, diakonia yang berarti melayani, tapi secara spesifik ini berhubungan dengan melayani meja. Seperti istilah dalam Kisah pasal 6. Coba lihat Kisah 6. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi janda-janda yang miskin, yang lapar itu kurang diperhatikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Melayani meja, itu diakonia. Nah, melayani meja artinya sama dengan menyiapkan meja, lalu menaruh hidangan di atas meja, sehingga orang bisa makan. Itu namanya melayani meja, diakonia. Nah, dari sini menunjukkan bahwa yang ibu mertua Petrus lakukan dan dianggap sebagai pelayanan kepada Yesus dan para muridnya itu adalah dengan menjamu atau menyediakan makan bagi Yesus dan para muridnya. Memberi makan atau memungkinkan supaya makanan tersedia bagi orang-orang tertentu. Itu di Alkitab selalu dilihat sebagai sebuah pelayanan yang spesial. Kita ambil contoh Abraham. Abraham pernah didatangi 3 orang. Satunya itu Tuhan sendiri yang menampakkan diri dalam rupa manusia yang istilahnya adalah teofani. Lalu 2-nya malaikat. Jadi ada 3 orang muncul. Begitu 3 orang muncul, Abraham tidak tahu siapa mereka. Tapi lihat bagaimana Abraham bersikap terhadap mereka. Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika dia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud dia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, jangan kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham dengan lembu sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Kalau saudara lihat cerita ini, repot sekali Abraham. Banyak yang dia lakukan, memohon-mohon supaya bisa memberi mereka makan. Melibatkan istrinya Sarah, segera bikin roti. Melibatkan bujangnya, pembantunya, segera olah. Korbankan kambing domba yang ada di situ, lembu yang bisa dipotong, lakukan semua. Hanya untuk memberi 3 orang ini makan. Padahal dia tidak tahu ini siapa 3 orang ini. Kita yang baca Alkitab tahu.
karena diberitahu. Tapi dia tidak tahu. Tapi dilihat di sini bahwa Abraham hanya untuk memberi makan orang, dia kelihatannya begitu sibuk dan begitu repot. 3 orang. Satunya Tuhan. Lalu Tuhannya sudah entah kemana, kita nggak tahu. Sisa 2 malaikat. 2 malaikat ini bertugas ke Sodom dan Gomora untuk habisi Sodom dan Gomora. Lot ada di Sodom. Dan 2 malaikat ini ketemu dengan Lot. Lihat bagaimana reaksi Lot. Kejadian 19. 1-3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalam di sini. Basuhlah kakimu dan besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanan. Dan seterusnya, ayat yang ketiga. Singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia menyediakan hidangan bagi mereka. Dia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Mirip dengan Abraham. Jadi terlihat bahwa Abraham, Lot juga sibuk kasih makan orang. Pengalaman Abraham dan Lot ini yang tidak kenal orang itu tapi kasih makan, itu disinggung oleh penulis surat Ibrani. Penulis surat Ibrani bilang begini dalam Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Siapa maksudnya? Abraham, Lot, Sarah, istrinya Lot. Mereka sudah terlibat menjamu malaikat-malaikat, tapi mereka tidak ketahui. Makanya penulis Ibrani bilang, jangan lupa memberi tumpangan. Memberi tumpangan ini berarti pelayanan. Sambil memberi makan, itu juga sebuah pelayanan. Berarti Abraham telah melayani melalui memberi makan. Lot telah melayani dengan memberi makan. Dari kitab Raja-Raja kita bertemu dengan kisah Elia yang kelaparan, diberi makan secara ajaib lewat burung gagak dan sungai Kerit minumnya, tapi ternyata sungai kering. Lalu Tuhan suruh dia ke Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dan 15. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia dan seterusnya. Berarti di sini kita bisa lihat lagi bahwa janda Sarfat memberi makan kepada Elia. Lagi-lagi memberi makan itu dianggap sesuatu yang penting. Kita juga mendapati kisah tentang Elisa. Bagaimana seorang janda kaya di Sunem. Seperti dikatakan 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Ini bukan janda ya, perempuan Sunem. Seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi kelihatannya perempuan Sunem ini terbiasa melayani hamba Allah ini dengan memberinya makan. Seperti janda Sarfat memberi makan kepada hamba Allah, nabinya Allah Elia. Perempuan Sunem ini memberi makan kepada nabi Allah, hamba Allah, yaitu Elisa. Memberi makan. Di dalam cerita perjanjian baru yang terkenal, banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Sampai malam dan lapar semua. Lalu yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 14, 15, 16. Menjelang malam, murid-murid datang kepadanya. Tempat ini sunyi, hari sudah malam. Suruh orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus beri mereka makan. Laki-laki. Dan murid-murid melakukan itu sebagai sebuah pelayanan Yesus dan murid-muridnya kepada umat Tuhan pada waktu itu. Memberi makan. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi beritakan Injil.
Tapi dia suruh jangan bawa bekal. Jalan saja. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang yang menerima kamu di rumahnya dan termasuk di dalamnya memberi kamu makan. Lukas 10:37. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lalu ayat 7, tinggallah dalam rumah itu. Kalau kamu diterima di rumah itu, tinggallah. Makan dan minumlah apa yang diberikan padamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lagi-lagi urusan makan. Kita juga lihat Sakeus pernah undang Yesus makan di rumahnya. Matius pernah undang Yesus makan di rumahnya. Simon si Kusta pernah undang Yesus makan di rumahnya. Marta pernah undang Yesus makan di rumahnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata memberi makan orang lain, memberi makan seorang abdi Tuhan, nabi Tuhan, memberi makan bahkan orang-orang yang tidak dikenal, memberi makan kepada orang-orang yang susah, miskin, tidak punya makanan, orang yang kelaparan. Itu ternyata sangat serius di dalam Alkitab, dilihat sebagai sebuah pelayanan. Tentu saja melayani Tuhan itu begitu luas. Kita bisa melayani Tuhan dengan macam-macam cara. Ada orang yang pergi beritakan firman, beritakan Injil. Ada orang-orang yang mendukung pelayanan seperti bernyanyi, bermain musik dan lain sebagainya. Ada orang yang mengajar, ada orang yang mengelola administrasi gereja. Semua itu pelayanan. Tapi yang bisa dilakukan oleh ibu mertua Petrus apa? Ya dia hanya bisa bangun, masak, dan beri makan. Yesus dan murid-muridnya. Dan itulah yang dia lakukan. Dan itulah pelayanan diakonia. Memastikan supaya ada cukup makan bagi orang lain. Sebelumnya saya sudah pernah membahas bahwa pelayanan Yesus, tadi sudah saya singgung, itu diwujudkan melalui pelayanan terhadap sesama. Maka memberi makan kepada orang lain itu juga harus dianggap sebagai pelayanan kepada Yesus. Itu berarti bahwa kita tidak boleh mengabaikan pelayanan memberi makan ini. Pada dasarnya pelayanan diakonia ini adalah suatu bentuk pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dari mereka yang membutuhkan. Kalau kita memperluas, maka ini bukan hanya soal makanan, soal lapar, soal haus, tapi juga meliputi soal sakit, terpenjara, kekurangan, dan lain sebagainya. Maka memperhatikan ini, gereja Tuhan harusnya mengembangkan pelayanan diakonia ini untuk memastikan bahwa ada pelayanan yang cukup bagi mereka yang lapar, mereka yang miskin, mereka yang kekurangan, mereka yang sakit, mereka yang terpenjara. Secara gerejawi harus begitu. Maka ini penting nanti ketika majelis baru terpilih misalnya. Pelayanan diakonia tidak boleh hanya sebatas kita datang 1 tahun kasih hadiah Natal. Ya, bukan hanya itu. Tapi kita harus memikirkan lebih luas. Bahwa ada banyak orang lapar, ada banyak orang terpenjara, ada banyak orang sakit, dan macam-macam orang menderita. Gereja kita harus bisa memikirkan pelayanan yang lebih baik pada bidang itu. Tapi demikian pula kita pribadi. Kembali menyinggung Matius 25 di mana Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap seorang yang paling hina ini, kamu berbuat untuk aku. Memangnya mereka buat apa? Coba perhatikan Matius 25. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan.
Bila mana kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Berarti ini urusan makan, urusan minum. Bila mana kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, ada orang asing diberi tumpangan. Atau telanjang dan kami memberi engkau makan, engkau pakaian, ada orang telanjang tidak punya pakaian dan diberi. Bila mana kami melihat engkau sakit, berarti ini tentang perhatian terhadap orang sakit. Atau dalam penjara, ini mengunjungi orang dalam penjara. Dan raja itu menjawab mereka, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan? Kasih makan orang lapar, kasih minum orang haus, kasih tumpangan bagi orang asing, kasih pakaian bagi orang telanjang, mengunjungi orang-orang di penjara, mengobati orang sakit. Itu yang dimaksudkan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Pertanyaan kita sekarang adalah, berapa banyak saudara terlibat di dalam pelayanan-pelayanan seperti ini? Berapa banyak gereja kita terlibat di dalam pelayanan seperti ini? Seberapa peduli kita terhadap orang sakit, orang miskin, yatim piatu, panti asuhan dan lain sebagainya? Seberapa kita peduli? Kalau sekian lama kita kurang mempedulikan atau bahkan sama sekali tidak pedulikan, maka belajar firman Tuhan ini harus membuat kita digerakkan untuk bisa memberikan perhatian baik secara pribadi maupun sebagai organisasi gereja. Ada nats pembimbing kita tadi yang bagus. Tapi saya mau mengutip nats pembimbing tadi dalam Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari. Dia bilang begini, Amsal 19:17. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membalasnya. Menolong orang miskin itu sama dengan memberi pinjam pada Tuhan. Kamu membuat Tuhan berhutang kepada kamu dengan kamu perhatikan orang miskin. Dan kalau Tuhan berhutang pada kamu, tidak mungkin dia lari dari hutang. Ya kan? Tidak mungkin. Dia pasti membalasnya. Tuhan itu sayang dengan orang miskin. Sayang dengan orang lapar. Sayang dengan orang sakit. Sayang dengan orang sengsara. Karena itu kalau kita memberi perhatian kepada mereka, bayangkan Tuhan anggap itu bikin hutang dengan Tuhan. Dan dalam semua kasus memberi makan, saya periksa yang tadi saya sudah ungkapkan, ternyata ada hal-hal positif yang didapat. Atau ada semacam berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang mau kasih makan orang. Contoh tadi ya, Abraham kan kasih makan itu Tuhan yang menampakkan diri dalam rupa manusia dengan 2 malaikat. Setelah makan, lalu Tuhan tanya Abraham, mana istrimu? Sarah, panggil sini. Setelah Sarah datang, apa yang dikatakan? Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Memang ini janji Tuhan, tapi kita bisa lihat bahwa janji Tuhan itu dinyatakan persis setelah Abraham memberikan makan kepada orang-orang asing itu. Setelah Lot memberi makan 2 orang malaikat, apa yang terjadi? Habis dia kasih makan, kan dia kasih tumpangan, tinggal di rumah. Begitu tinggal di rumah lah, tengah malam orang-orang Sodom datang kan. Laki-laki semua, kasih keluar 2 orang itu. Kami mau pakai mereka. Itu orang-orang homoseks di situ. Dan dalam ceritanya kita lihat bahwa orang-orang itu dibutakan. Dan 2 malaikat itu menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan setelah itu membombardir Sodom dan Gomora dengan api turun dari langit. Tapi Lot dan keluarganya selamat. Setelah mereka menjamu 2 malaikat. Janda di Sarfat itu juga
dengan anaknya itu juga kelaparan. Dan stok makan yang mereka punya itu hanya stok terakhir. Sehingga setelah mereka makan, setelah itu tidak ada dimakan lagi dan mati. Tapi pada saat seperti itulah muncul Elia. Lalu Elia suruh bikin roti bundar untuk aku. Ini sudah kelaparan mau mati, harus kasih orang lagi. Tapi mereka taat juga. Ya, dan dia mengutamakan Elia, memberi makan kepada hamba Tuhan Elia itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? 1 Raja-Raja 17. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu yang lamanya. Padahal harusnya mereka sudah mati satu kali makan saja. Tapi ternyata masih dapat hidup. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Ternyata memberi makan pada orang lain itu Tuhan berkati. Sampai kamu tidak akan mati kelaparan. Walaupun tinggal sedikit. Tapi ternyata begitu mau melayani orang lain dengan yang tinggal sedikit itu. Ternyata Tuhan berkati sampai apa? Tepung tidak habis, minyak tidak berkurang. Berarti Tuhan tahu memberkati orang-orang yang mau perhatikan orang susah dong, orang miskin. Kamu jangan takut miskin kalau kamu perhatikan orang miskin. Karena kalau kamu perhatikan orang miskin, Tuhan anggap Tuhan berhutang kepada kamu. Bagaimana Tuhan tetap membiarkan kamu miskin melarat sampai mati? Padahal kamu miskin gara-gara kasih orang miskin. Tidak mungkin itu. Janda kaya di Sunem sering mengundang Elisa dan kasih makan. Apa yang terjadi dengan dia setelah itu? 2 Raja-Raja 4. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Lalu ayat 17, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikut, seperti yang dikatakan Elisa padanya. Luar biasa ya, efek dari memberi makan. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, kamu harus memberi ribuan orang ini makan. Akhirnya juga dengan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk ribuan orang. Tapi murid-murid itu kan diberi tugas, kamu harus beri mereka makan. Setelah mereka beri makan, apa yang terjadi? Sisa 12 bakul. Murid Yesus ada berapa? Ada 12. Kenapa sisa 12? Nanti satu orang, satu bakul. Jadi ya, ketika kita melayani orang, kita bawa bakul kita dan beri untuk orang lain. Jangan khawatir, Tuhan siap bakul lain untuk kamu. Jadi kenapa kamu harus takut kalau bakulmu kosong gara-gara kamu beri pada orang? Tadi juga saya singgung bahwa Tuhan Yesus utus murid-muridnya pergi beritakan Injil. Tidak usah bawa apa-apa. Nanti ada orang yang terima kamu di rumah mereka. Kalau mereka jamu kamu, kasih makan kamu makanlah, minumlah di situ. Karena kamu memang patut mendapat upah. Tapi untuk orang-orang yang menyambut hamba-hamba Tuhan itu, para rasul Tuhan, kasih makan, kasih minum. Tuhan janji pada mereka, Tuhan sendiri mengatakan begini. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi, sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Ini nabi datang. Kamu bukan nabi, tapi kalau kamu terima saya sebagai nabi, kamu dapat upah nabi, saya dapat upah nabi. Kamu punya upah bisa sama dengan saya. Tidak semua orang nabi, tapi semua orang bisa dapat upah nabi. Karena apa? Karena menyambut nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Air sejuk secangkir tidak kehilangan upah. Air sejuk secangkir itu apa? Untuk mereka yang beritakan Injil yang tadi Tuhan Yesus utus dulu.
Makanya pada waktu saya pelayanan di tempat yang susah sekali di Sulawesi sana, medannya sulit, ada orang pinjamkan mobil Pajero Sport sehingga bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok. Setelah itu ketemu orangnya, saya bilang, ini firman bilang air sejuk saja tidak kehilangan upahnya. Tapi orang ini pinjamkan Pajero Sport, saya pergi beritakan Injil, dia tidak kehilangan upahnya. Bayangkan, pinjamkan saja tidak kehilangan upahnya, apalagi sumbangkan. Ya, saya biasa kalau ke Surabaya selalu pesan mobil, penyewaan mobil itu loh. Ya, jadi saya turun dari bandara, dari pesawat, ya sudah, orangnya sudah datang antar mobil, sudah saya pakai semua urusan. Nanti mau pulang, ya sudah, dia tunggu di bandara, saya serahkan mobilnya, kuncinya, bayar. Satu kali, saya jalan sama keluarga, sama papa mama. Sudah pesan mobil jauh-jauh hari, sudah terbang hari ini, beri maaf Pak, mobil tidak ada. Waduh, susah. Bagaimana ini? Ini wilayah bandara Surabaya sekitar Sidoarjo. Saya mau pinjam mobil dari Sidoarjo, kalau saya bukan orang sana, mana mau orang? Banyak penipuan. Mungkin saya perlu cari orang Sidoarjo supaya bisa pinjamkan buat saya. Tapi siapa saya kenal di Sidoarjo nih? Tapi rasa-rasanya saya kan menerima WA terlalu banyak dari seluruh penjuru dunia nih kan. Mestinya salah satu dari Sidoarjo mesti ada lah. Maka saya masuk ke search di WA, search Sidoarjo. Satu nomor. Saya di Sidoarjo. Langsung saya telepon dia. Bapak di Sidoarjo, ini Pak Isra. Oh iya Pak. Saya jelaskan bla 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 bla. Jadi saya mau minta tolong, bisakah Bapak carikan saya pinjaman mobil? Dia bilang, enggak usah Pak. Ada mobil nganggur di rumah saya. Bapak datang pakai aja. Sejak saat itu, mungkin sudah 1 tahun ini ya, tiap kali saya turun di bandara Surabaya, yang punya mobil jemput saya. Lalu saya antar dia ke rumahnya, ngopi-ngopi, makan-makan, minum-minum, lalu saya jalan bawa mobilnya. Ya, bayangkan sudah pakai mobilnya free, dia kasih lagi uang bensin sepanjang digunakan, kartu tol semua dipakai. Kemarin saya sewa mobil, saya bayar terus. Ini malah ini. Saya pakai berapa hari saja. Kalau selesai, saya antar ke dia. Ngopi lagi, dia antar saya ke bandara. Makanya kemarin saya sama Neni dari Malang, ya, mampir juga begitu ya. Ngopi-ngopi, nyanyi-nyanyi di sana, ya. Setelah itu, ya. Dia telah melakukan lebih dari sekedar memberi air sejuk secangkir. Ya. Tapi orang-orang seperti itu tak mungkin kehilangan upahnya. Jadi terlihat ya bahwa Tuhan itu memperhatikan semua yang kita lakukan pada orang-orang susah. Nah, Abraham dapat upahnya, Lot dapat upahnya, ya, janda Sarfat dapat upahnya, perempuan Sunam dapat upahnya, murid-murid dapat upahnya, orang-orang yang mendukung murid-murid dapat upahnya, semua dapat upah. Termasuk orang-orang yang perhatikan orang miskin, orang terpenjara, orang sakit, orang yatim piatu. Seperti di Matius 25, 34, 36. Raja itu berkata pada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika haus, beri minum. Ketika telanjang, beri pakaian. Ketika sakit, ya, kamu kunjungi di penjara. Dan lain sebagainya. Semua yang kau buat untuk orang-orang ini, kau buat untuk aku. Maka upah datang dari Tuhan. Nah, kalau begitu, tidak peduli apapun pelayanan kita, lakukan sungguh-sungguh. Tapi adalah baik bagi kita juga. Karena melihat bahwa Tuhan ternyata punya perhatian khusus untuk orang miskin, orang susah, orang di penjara, orang sakit. Maka marilah kita mau melayani Tuhan. Tak usah pikir muluk-muluk saya akan KKR di mana-mana. Tak usah. Orang miskin selalu ada padamu. Orang susah sengsara selalu ada padamu. Di tetanggamu juga ada orang susah banyak. Kalau kamu mau layani Tuhan,
lakukan itu. Ya. Pada tahun 1910 di negara Albania lahirlah seorang gadis cantik yang bernama Agnes Bojakshiu. Dan Agnes ini pada umur 8 tahun orang tuanya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Dia 3 bersaudara, tapi dijaga, dipelihara oleh mamanya yang juga miskin. Ya. Lalu pada umur 12 tahun dia masuk ke biara. Lalu pada umur 19 tahun dia gabung dengan suatu lembaga semacam ordo di Loreto, dan 1929 dia diutus menjadi semacam misionaris dari ordo itu untuk pergi ke India dan melayani. Dan setelah dia melayani di India, dia melihat begitu banyak orang miskin, orang sengsara, orang susah, orang sakit kusta, lepra, segala macam yang jijik-jijik. Dan hatinya tergerak untuk melakukan semua itu. Dia melayani mereka, dan dalam 10 tahun pelayanannya di India, dia telah melayani orang sakit, orang miskin, orang susah, orang-orang yang terbuang, kira-kira 100.000 orang di tempat kumuh. Dia lakukan itu. Dan akhirnya dia sendiri buka rumah sakit khusus orang kusta. Saya baca apa yang dilakukan Agnes. Satu kali, ini kan kusta, ini kan menular. Lalu ada orang kusta dan Agnes pergi tiap hari merawat luka si kusta ini. Lalu beberapa saat kemudian biasa dia datang bilang, Tuhan Yesus mengasihi kalian orang kusta. Tuhan Yesus mengasihi kamu orang kusta. Tapi satu hari Agnes datang dan berkata, Tuhan Yesus mengasihi kita orang kusta. Kenapa kita? Rupanya dia juga terjangkit kusta gara-gara melayani itu. Ya. Tapi pelayanannya makin meluas dan dia membentuk pelayanannya sendiri, dan ada 4.000 orang bergabung dengan dia dalam organisasinya dan mulai melayani di 123 negara, 160 kota di dunia, dan terus melayani. Dan Agnes Bojakshiu lebih dikenal dengan nama Bunda Teresa yang di India, Calcutta, India. Dia dikenang luar biasa. Ya, dia seorang Katolik, dan Paus baru memutuskan beberapa waktu yang lalu bahwa dia diangkat dan ditetapkan menjadi seorang santa di kalangan Roma Katolik. Tapi terlepas daripada itu, dia memberikan, lalu ditanya, kenapa kamu kok perhatikan orang-orang miskin itu? Karena dia bilang begini, Agnes bilang begini, setiap kali saya lihat orang miskin yang mau mati kelaparan, yang saya lihat wajah Kristus. Lihat orang susah yang sudah mau mati, lihat wajah Kristus. Jadi dia melihat Kristus yang menderita di dalam orang miskin semua. Lalu dia bilang, bagaimana ketika saya melihat wajah-wajah Kristus seperti ini, saya bisa diam? Bunda Teresa, Agnes Bojakshiu, telah memberikan teladan kepada dunia untuk tahu memberi perhatian pada orang susah sengsara. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus cinta orang-orang seperti itu. Bagaimana dia tidak cinta orang-orang yang mencintai mereka yang ia cintai? Belajar dari hal sederhana yang dibuat oleh ibu mertua Petrus. Apa yang dia bisa lakukan? Yaitu memberi makan. Dia lakukan itu sebagai pelayanan pada Yesus. James Kaufman. Dan dia melayani mereka. Implikasi rohani dari hal ini luas. Dan menunjukkan banyak ekspresi yang ditemukan dalam Injil Yohanes. Semua orang diselamatkan agar dapat menyelamatkan orang lain. Yesus tidak menyembuhkan orang hanya untuk keuntungan mereka. Tapi dia menyembuhkan mereka untuk melayani orang lain lagi. Seperti yang dicontohkan oleh perilaku ibu mertua Petrus di sini. Kaufman lagi. Tidak ada berkat dalam bentuk apapun.
fisik atau spiritual, yang dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan penerimanya. Orang-orang diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Mereka disembuhkan untuk melayani orang lain. Nah, kalau saudara diberkati untuk melayani orang lain. Kalau Tuhan memberikan kamu makan minum yang cukup, Dia bermaksud untuk membuat kamu memberkati orang lain. Tuhan sayang, saya akhiri khotbah saya dengan kata-kata saya ulang lagi. Tuhan sangat sayang orang miskin, susah, sengsara dan sakit. Bagaimana Dia tidak sayang kamu kalau kamu menyayangi orang-orang yang Dia sayangi. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami mendengar firman yang sangat sederhana. Bagaimana ibu mertua Petrus menunjukkan pelayanannya yang sangat sederhana. Tapi kami telah melihat di sepanjang Alkitab bahwa itu bukan hal yang remeh. Memberi makan, tumpangan adalah sebuah pelayanan yang besar, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan Tuhan memberkati semua orang yang melakukan itu. Biarlah kami mempunyai motivasi yang benar, bukan karena mencari upah, tapi karena bersyukur kepada Tuhan, kami mau melayani orang lain. Tolong kami supaya kami punya kepekaan yang tinggi terhadap orang-orang yang sengsara, orang miskin, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang tidak beruntung dalam hidup mereka, orang-orang yang menderita sakit. Ajar kami mencintai mereka seperti Tuhan mencintai mereka. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami belajar dari firman ini. Dan belajar dari mujizat di pondok kecil selama 5 kali seri pembahasan kami. Biarlah kami dilengkapi dengan firman ini. Dan terus memuliakan Tuhan melalui semua yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kekuatan, kesehatan, berkat-berkat jasmani, kedudukan, atau apapun yang kami punya. Ajar kami melihat bahwa Tuhan mau kami pergunakan itu untuk menolong orang-orang yang Tuhan cintai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.